Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Kesucian di Bumi. Saudaraku, banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa hanya di surga, di mana tidak ada iblis, maka juga tidak ada dosa. Dalam hal ini kesucian dipahami sebagai keadaan yang tidak ternoda oleh dosa, oleh karena tidak adanya pencobaan atau godaan dari iblis. Jadi selama masih ada iblis yang mencobai dan menggoda, maka bisa dipastikan manusia akan selalu berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dalam hal ini, dosa dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari selama masih ada di bumi. Dosa dipandang sebagai kemutlakan yang pasti dialami oleh orang yang masih hidup di bumi ini. Selama masih tinggal dan hidup di bumi, tidak mungkin tidak terpengaruhi oleh dosa. Pandangan ini keliru, saudara. Karena kesucian harus dimulai di bumi. Perintah untuk hidup tidak bercacat, perintah untuk hidup tidak bercela, bukanlah perintah untuk nanti di balik kubur, tetapi sekarang semasa hidup di bumi. Dan Alkitab jelas mengatakan itu, kuduslah kamu, hendaklah kamu tidak bercacat, tidak bercela. Itu bukan nanti. Bisa-bisanya orang berpikir nanti di surga. Ini kan salah. Orang percaya harus selalu berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan bukan hanya didasarkan pada melakukan hukum, tetapi segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan harus selalu sesuai dengan Allah, dengan Tuhan. Dengan demikian dosa bukan hanya tindakan yang melanggar moral umum seperti melakukan pembunuhan, perzinahan, perampokan, dan sejenisnya. Tetapi tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah itu dosa. Dosa-dosa yang terselubung di dalam hati dapat terjadi setiap saat tanpa rangsangan dari luar. Dalam hal ini, saudaraku, nyatalah bahwa dosa tidak terletak pada kausalitas di luar diri manusia semata, tetapi dosa justru terletak pada kodrat dalam diri manusia. Kesucian adalah semua tindakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, semua tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu kesucian. Kesucian hidup orang percaya tidak diukur oleh hukum, tetapi oleh pikiran perasaan Allah. Oleh sebab itu setiap sikap hati dan gerak pikiran yang salah sudah memenuhi kategori dosa, hamartia, meleset. Untuk hal ini setiap saat seseorang dapat menyelesaikan atau melakukan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Hal ini harus dilakukan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat memahami keadaan batin seseorang, saudaraku. Harus ada pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Di sini harus terjadi perjumpaan antara setiap individu, setiap pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuka pikiran orang-orang untuk melihat keadaan dirinya seperti Tuhan melihat. Dalam keadaan siaga, kita dapat selalu menyadari apakah kita di tempat yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah proses untuk dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Rancangan semula adalah manusia yang memiliki kodrat ilahi, serupa dan segambar dengan Allah. Kalau proses ini dijalani
maka manusia bisa berhenti hidup dalam dosa. Berubah hidup dalam Jadi kalau proses ini dijalani, maka manusia bisa berhenti hidup dalam dosa, berubah hidup dalam kekudusan. Jadi dari hidup dalam dosa kepada hidup dalam kekudusan. Dalam hal ini orang percaya diperkenan untuk mengenakan kodrat ilahi. Inilah saudaraku perjuangan yang harus dilakukan dengan menanggalkan kodrat dosa, kodrat manusia untuk mengenakan kodrat ilahi. Satu hal yang harus ditegaskan adalah dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa kesucian hanya bisa terjadi atau dilakukan di surga. Tidak pernah. Loh kok bisa-bisanya ngarang begitu, saudara? Itu kan semena-mena terhadap Alkitab. Sangatlah kurang ajar terhadap Tuhan kalau ada orang yang mengajarkan bahwa kesucian hanya dapat dicapai di surga. Itu adalah tindakan memalsu firman Tuhan. Dalam Alkitab jelas sekali perintah Tuhan untuk hidup suci selama di dunia. Kalau seseorang menyatakan bahwa tidak mungkin bisa hidup suci di dunia ini, maka ia menuduh dan menganggap Allah berdusta. Sebab ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa kita harus hidup suci. Selain itu juga, jika orang berpikir bahwa tidak mungkin bisa hidup suci di bumi, ia menganggap Allah jahat. Sebab Allah memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Atau Tuhan memberikan perintah di luar kemampuan manusia. Allah mau menjadikan orang percaya sebagai orang kudus. Tetapi kalau seseorang menolaknya, maka Allah tidak memaksanya. Memaksa bukanlah hakikat Allah. Dari hal ini kita memperoleh fakta ada orang-orang yang bersedia bertobat dan menerima Yesus, dan ada yang tidak bersedia. Ini tergantung masing-masing individu. Juga dalam kehidupan orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka bisa menjadi orang percaya yang menang atau orang percaya yang kalah. Ini tergantung individu pula. Dari hal ini jelas sekali bahwa hidup adalah perjuangan. Bagi yang berjuang dengan sungguh-sungguh, akan bisa melewati pintu sesak atau pintu sempit. Tapi kalau tidak berjuang secara maksimal, maka tidak akan dapat melewati pintu yang sesak tersebut, saudaraku sekalian. Orang Kristen yang tidak berani hidup suci berarti tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayainya. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus bersedia untuk hidup dalam kesucian Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Dalam hal ini kesucian hidup orang percaya bertalian dengan keagungan kepribadian seperti Bapa. Orang percaya harus menjadi anak-anak Allah yang memancarkan keagungan Bapa. Oleh sebab itu tidak bisa tidak. Orang percaya harus hidup dalam kesucian Bapa yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai 10. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Saudaraku, sebagai orang percaya yang memahami kebenaran, memahami kebenaran yang lebih mendalam, kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kita memperjuangkan itu untuk bisa kita kenakan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Dengan demikian kita bersikap menantang zaman. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.